Selamat malam, Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta pada hari ini edisi Kamis 7 April 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kami, tolonglah kami memahami dan merenungkan firman Tuhan yang hendak kami baca, agar penuhlah sukacita hati kami sebelum kami beristirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Suatu hari Sokrates, filsuf Yunani yang terkenal itu, didatangi oleh seseorang dan berkata kepadanya, "Tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda, Tuan Sokrates?" "Tunggu sebentar," jawab Sokrates. "Sebelum memberitahukannya kepadaku, saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil." Ujian tersebut dinamakan ujian saringan 3 lapis. "Saringan 3 lapis?" tanya pria tersebut. "Betul," lanjut Sokrates. "Sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya, mari luangkan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah kenapa saya sebut sebagai ujian saringan 3 lapis. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah kamu yakin bahwa informasi yang akan Anda katakan kepada saya benar?" "Tidak. Sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda," kata orang tersebut. "Baiklah, jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak," kata Sokrates. "Sekarang mari kita coba saringan kedua, yaitu kebaikan. Apakah yang akan kamu katakan kepada saya mengenai teman saya itu adalah sesuatu yang baik?" "Tidak. Sebaliknya mengenai hal yang buruk." "Jadi," lanjut Sokrates, "Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai dia, dan Anda tidak yakin jika itu benar. Anda mungkin masih dapat lulus ujian selanjutnya, yaitu kegunaan. Apakah cerita yang ingin kamu beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut berguna buat saya?" "Tidak, sungguh tidak," jawab orang tersebut. Sokrates kemudian merespons, "Jika informasi yang ingin kamu beritahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna untuk saya, mengapa Anda ingin memberitahukannya kepada saya?" Orang tersebut diam dan membatalkan niatnya. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya memperhatikan yang kita dengar, meneruskan yang kita dengar, menjadi sangat esensial untuk menjaga keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Bukankah pesan Sokrates tadi terdengar sangat sepele?
tapi berdampak besar pada kehidupan pribadi atau bahkan komunitas kita. Perhatikanlah sekitarmu. Ada berapa banyak hidup seseorang, keluarga, persekutuan, masyarakat, atau bahkan sebuah bangsa atau negara yang hancur hanya karena persoalan sepele tadi. Informasi yang belum diuji kebenarannya, kebaikannya, dan kegunaannya disebarkan begitu saja. Menutup malam ini, marilah kita meresapkan refleksi atas firman Tuhan pada malam ini. Penulis surat kepada jemaat Ibrani mengatakan, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kabar keselamatan dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita tentang Kristus, tentang pengajarannya, tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya dan teladannya, adalah seperti organ tubuh yang didonorkan ke dalam tubuh kita yang sakit dan sekarat. Kita perlu menjaganya, merawatnya, tidak menyia-nyiakannya, agar anugerah itu sungguh-sungguh memberi kehidupan baru bagi kita semua. Hayatilah semuanya itu. Lakukanlah dalam hidupmu, baik ketika bangun atau tidur. Ujilah rupa-rupa pengajaran, seperti layaknya menyaring informasi tadi. Jangan mudah dipengaruhi ajaran-ajaran lain yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari kasih-Nya, dan dari persekutuan yang di dalamnya Kristus hadir dan menjadi kepala. Kiranya Roh Penolong itu, yaitu Roh Kudus, senantiasa menuntun dan membimbing kita memberlakukan firman Tuhan sebagai wujud menjaga keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa teliti dan memperhatikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar tidak hidup secara sembarangan dan menyia-nyiakan keselamatan yang telah kami terima. Kiranya dalam tidur malam ini pun firman Tuhan menenteramkan kami, sebab kami tetap memelihara iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin.